Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa semuanya. Hari ini kita akan membahas 3 hal utama. Pertama, apa itu analisis sentimen? Kedua, bagaimana langkah-langkah programnya? Yang ketiga, evaluasi dan visualisasi hasilnya. Kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu analisis sentimen? Definisinya, analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi dan mengkategorikan opini yang diekspresikan dalam suatu teks. Ini dilakukan untuk menentukan apakah sikap penulis terhadap topik tertentu bersifat positif, negatif, atau netral. Tujuan analisis sentimen digunakan untuk memahami persepsi publik terhadap produk, layanan, atau peristiwa dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, strategi, pemasaran, atau penelitian sosial. Pendekatannya ada 2. Pertama, pendekatan berbasis leksikon. Menggunakan kamus kata positif dan negatif untuk menentukan sentimen. Kedua, ada pendekatan berbasis machine learning. Ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih model sentimen berdasarkan dataset yang sudah diberi label. Ada polarity dan subjectivity dalam teks. Polarity atau polaritas mengacu pada arah opini dalam suatu teks. Apakah itu positif, negatif, atau netral? Skala polaritas biasanya berkisar dari -1 atau sangat negatif hingga +1 atau sangat positif. Jadi, subjectivity mengukur sejauh mana suatu pernyataan didasarkan pada opini, perasaan, atau emosi dibandingkan dengan fakta. Halo pemirsa semuanya. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana melakukan analisis sentimen sederhana menggunakan Python. Program ini mengambil beberapa teks sebagai input, menganalisis sentimen menggunakan text block, dan memvisualisasikan hasilnya dengan Seaborg dan Matplotlib. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu adalah langkah-langkah program. Pertama, kita input data. Kita memulai dengan sebuah daftar teks seperti ulasan produk atau pendapat. Di sini adalah contohnya. Minuman ini sangat segar, saya suka banget loh. Kedua, ada aku menyukai kopi Ananda karena pas dengan lidah. Kita lanjut ke fungsi analisis sentimen. Ini adalah programnya. Text block digunakan untuk menghitung 2 metrik utama, polarity dan subjectivity, yang sudah tadi dijelaskan untuk apa itu polarity dan subjectivity. Selanjutnya ada visualisasi hasil. Visualisasi hasil ini ada tiga program yang dihasilkan yang sudah saya buat ya. Di sini ada histogram polarity atau plot histogram for polarity. Ini fungsinya untuk memvisualisasikan tentang polarity ya. Jadi menunjukkan nanti visualisasinya menunjukkan distribusi emosi positif atau negatif dalam data. Selanjutnya ada histogram subjectivity. Ini programnya dan tujuannya menggambarkan bagaimana tingkat subjektivitas teks terdistribusi. Terakhir
ada bar chart polarity. Ini programnya. Tujuannya memvisualisasikan polaritas setiap teks secara individu. Sudah selesai semua dijelaskan. Mari kita jalankan programnya. Seperti apa visualisasi yang dihasilkan? Kita jalankan. Ini sudah dijalankan, sudah di run ya biasanya. Ini menunjukkan programnya ini sukses, berhasil, dan visualisasinya sudah ada. Ini adalah visualisasinya setelah dijalankan programnya. Visualisasi hasil pertama, histogram polarity. Seperti ini visualisasinya, berbentuk diagram. Selanjutnya, visualisasi hasil histogram subjectivity. Seperti ini visualisasinya. Lanjut ke visualisasi hasil bar chart polarity. Diagramnya sedikit berbeda ya. Seperti ini visualisasinya. Jadi pemirsa semuanya, hasil analisis setelah menjalankan program, kita dapat melihat hasil analisis sentimen dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. Polarity membantu kita memahami apakah ulasan secara umum positif atau negatif. Subjectivity menunjukkan apakah ulasan tersebut lebih objektif atau personal. Kesimpulannya, program ini memberikan gambaran sederhana namun efektif untuk menganalisis sentimen teks. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat dengan mudah menerapkannya pada dataset yang lebih besar, seperti ulasan produk atau survei pelanggan. Demikian tugas video saya pada kali ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah pengeditan, saya mohon maaf. Mohon kritik dan sarannya untuk kemajuan saya ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam sama seng. Baik, ini adalah hasilnya. Seperti ini. Ini adalah hasil daripada figur 1. Hasil implementasi SPM dataset diabetes. Ini figur 1-nya. Untuk figur 2-nya seperti ini. Ini adalah hasil implementasi kita tadi. Baik, pemirsa semuanya, penutup, kode ini menunjukkan implementasi SPM untuk mengklasifikasikan dataset dengan 2 fitur.
Ini fitur kedua, dan ini fitur pertamanya. Visualisasi membantu memahami bagaimana model memisahkan data berdasarkan kelas. Dengan evaluasi yang dilakukan, kita dapat menilai performa model pada data latih maupun data uji. Terima kasih. Demikian tugas video saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah pengeditan, saya mohon maaf. Mohon saran dan kritiknya untuk kemajuan saya ke depannya. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.